Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratil abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa amalihi min nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa qawmihi wa tabi'in wa tabi'in wa ihsan wa ya hadratil masyayikhina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul husli wa hukmil junubi. Bab menjelaskan tentang mandi dan hukum junub. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Hadis yang pertama menjelaskan yang terkait dengan hal-hal soal mandi dan hukum junub adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan al-ma'u minal ma', air dari air. Ini dibahasakan, dimaknai ala teksnya, al-ma'u minal ma'i, air dari air. Maksudnya bagaimana kanjeng Nabi? Al-ma'u, air dari air. Kanjeng Nabi ini maksudnya al-ma'u minal ma', mandi yang atau aktivitas kita yang terkait dengan air itu disebabkan oleh persoalan yang bersumber dari air pula. Tapi konteksnya apa yang ketika Rasulullah ini menyampaikan atau mengutarakan hal ini, itu adalah di mana ketika Rasulullah sedang berbicara terkait dengan hukumnya mandi yang diakibatkan oleh keluarnya mani atau junub. Sehingga yang dimaksud adalah mandi dengan menggunakan air itu hukumnya wajib akibat dari keluarnya mani, air mani. Rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asli teksnya itu berada atau milik Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaih. Ini bahasa kinayah lagi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, apabila seseorang duduk di antara empat penjuru perempuan, empat penjuru milik perempuan, tsumma jahadaha, kemudian dia menggaulinya, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib untuk mandi. Muttafaqun alaih.
hadis ini disepakati oleh para imam hadis. Maksudnya jalasa baina syu'abiha al-arba'i itu maksudnya bagaimana? Ada seorang laki-laki duduk di antara 4 penjuru perempuan. Duduk 4 penjuru itu maksudnya bagaimana? Ya, 2 tangan, 2 kaki. Maksudnya duduk itu seperti apa? Majadah kemudian menggauli. Intinya sih sapa wonge sing menggauli istrinya, orang bela. Sapa wonge sing menggauli istri ini Kanjeng Nabi bahasanya nggak menggunakan bahasa yang belak-belakan, vulgar. Faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib untuk mandi. Salah satu penyebab wajibnya mandi itu yang pertama adalah minal ma tadi, keluar mani. Yang kedua adalah menggauli atau bersetubuh dengan istri atau berhubungan badan antara suami dan istri. Wazada muslimun wa illam yamsil. Imam Muslim menambahkan walaupun tidak keluar mani. Jadi menggauli hubungan badan suami istri walaupun tidak keluar mani itu tetap hukumnya wajib untuk mandi junub. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati taro fi manamiha ma yaro ar-rajuli qala tattasil muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan terkait dengan masalah perempuan yang mimpi di dalam tidurnya sebagaimana seorang laki-laki bermimpi di dalam tidurnya. Kalau Rasulullah fil mar'ati, Rasulullah pernah menyampaikan menjelaskan fil mar'ati terkait dengan perempuan. Kalau di mana yang bermimpi di dalam tidurnya, Mayaro al-rajulu sebagaimana seorang laki-laki bermimpi dalam tidurnya. Kola taktasilu kata Rasulullah, dia wajib mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dipakai oleh seluruh ulama hadis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika ada seorang perempuan yang kemudian tertidur dan di dalam tidurnya mimpi basah, sebagaimana dialami hal itu oleh seorang laki-laki, maka perempuan tadi itu juga terkena wajib hukumnya melakukan mandi junub. Zada muslimun faqalat Ummu Salamata wa hal yakunu hadza qala na'am famin aina yakunu asyabahu. Imam Muslim menambahkan, kemudian Ummu Salamah menyampaikan, bertanya, apa ini bisa terjadi? Apakah ini mungkin terjadi? Apakah ini bisa terjadi? Qala, kata Rasulullah, na'am, ya ini sangat mungkin dan sangat bisa terjadi. Famin aina yakunu asyabahu. Terus dari mana letak kesamaannya? Kesamaan antara laki-laki perempuan yang mimpi basah dengan laki-laki yang mimpi basah sehingga diwajibkan untuk mandi. Jadi hadis Anas tadi, hadis Anas qala Rasulullah fil mar'at tersebut itu sebenarnya terkait dengan pertanyaannya Ummu Salamah sebenarnya. Ketika Ummu Salamah menyatakan bahwa bagaimana ya Rasulullah, ada seorang perempuan kemudian tertidur dan di dalam tidurnya mimpi basah, apakah dia mandi? Kemudian disinilah Rasulullah menjawab tagtasilu, dia wajib untuk melakukan mandi. Nah, ini lebih jelas lagi, lebih terperinci lagi, lebih teksnya lebih terang lagi ketika kita melihat tambahan kata-kata di dalam hadisnya Imam Muslim, yaitu hal yakunu hadza na'am,
famin aina yakunu asyabah. Sisi kebersamaannya dari mana? Sama-sama diwajibkan untuk melakukan mandi besar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumil jum'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Sekarang hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Rasulullah itu mandi karena 4 hal, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah melakukan mandi karena 4 hal. Pertama, minal janabah, karena dia junub. Karena Rasulullah junub, kemudian kanjeng Nabi mandi besar. Yang kedua, yaumil Jumat, karena hari Jumat. Pas hari Jumat kanjeng Nabi mandi. Kanjeng Nabi sebelum berangkat Jumat, kanjeng Nabi mandi dulu. Wa minal hijamati, dan karena habis bekam atau habis cantuk. Ketika Nabi cantuk, kemudian setelah cantuk atau setelah bekam, setelah selesai bekam, barulah kanjeng Nabi mandi. Wa min ghuslil mayyit, dan setelah memandikan mayit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Tamamah bin Usalim indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyat tasbih. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan kisah hadis Rasulullah yang terkait dengan kisah Tamamah bin Usal ketika dia masuk Islam. Di Tamamah bin Usal ketika masuk Islam, kemudian amarahu an-nabi ayyat tasila. Nabi memerintahkan dia untuk mandi. Jadi ketika Tamamah bin Usal itu menyampaikan atau mengutarakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai tanda dia masuk agama Islam. Dari situ kemudian Rasulullah memerintahkan, menyuruh Usamah untuk mandi. Begitu selesai prosesinya, disuruh untuk mandi. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ghuslul jum'ati, mandi hari Jumat, wajibun, itu hukumnya adalah wajib ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah balik. Jadi kata hadis ini, hadis dari Sa'id Al-Khudri, itu orang yang sudah balik, orang yang sudah muhtalim, orang yang sudah pernah mimpi basah, itu wajib hukumnya mandi hari Jumat. Atau wajibun ala kulli muhtalamin, maksud di dalam keterangan kitab yang lain menyatakan bahwa orang yang bermimpi basah itu di hari Jumat, maka dia wajib untuk mandi. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi kalau dalam teks, secara teksnya bahwa mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah balik, orang yang sudah pernah mimpi basah. Akhrajahu as-sab'atu. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam hadis. Wa an Samurah bin
Jundabin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu rawahu al-khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a yaumal jum'ati." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha, maka dia telah melakukan kesunahan Nabi. Wa ni'mat, dan telah melakukan kebaikan. Di barang siapa kata-kata sapa wonge sing wudu ning dina Jumat, berarti dia telah melakukan kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah dan telah melakukan kebaikan. Wa man ittasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi maka dia juga telah melakukan kesunahan, dan bahkan al-ghuslu afdal, mandi itu lebih utama. Rawahu al-khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan dihasankan oleh Imam at-Tirmidzi. Jadi menurut Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahu al-khamsatu wa hadza lafdhu Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca Al-Qur'an di hadapan kita. Malam yakun junuban, ketika beliau tidak dalam kondisi junub. Jadi Nabi membaca Al-Quran, qiraatul Quran itu posisinya dalam keadaan tidak junub. Ini artinya bahwa orang yang sedang berjunub atau orang yang sedang dalam keadaan junub itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Rawahu Muslimun. Hadis berikutnya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah menyampaikan idza ata ahadukum ahlahu, barang siapa atau apabila salah satu di antara kalian semua menggauli ahlahu, menggauli istrinya, tsumma arada ayyauda, kemudian pengen urut, falyatawaddo bainahuma, maka hendaklah dia wudu di antara, ya begitu, kira-kira begitu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Wa zada al-Hakimu fa innahu anshatu lil audi. Imam Hakim menambahkan hadis di atas dengan kata-kata fa innahu anshatu lil audi, bahwa wudu itu bisa membangkitkan kembali untuk melakukan 2 kali, atau wudu itu bisa mendorong orang untuk urut. Ping siji besok kalian orang yang urut. Nah kira-kira kuat yang wudu dingin dari Rasulullah, bakal wudu semangatnya strong maning. Wa zada al-Hakimu fa innahu anshatu lil aud. Ini khasiat wudu. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamissa ma'an.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamis samaan. Bagi imam 4 atau hadis milik 4 imam dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub min ghairi ayyamis samaan, tanpa menyentuh air sama sekali. Ini maknanya, kalau makna teksnya, Kanjeng Nabi ketika junub kemudian tidur, belum mandi dulu, dalam keadaan junub ngantuk turu, beli adus dingin atau beli wudhu dingin. Itu kalau gambaran teksnya seperti ini. Cukup ya? Sabun isya. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi